Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat wassalam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sesi 31. Tadi pagi kita bahas roti yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah, kadang Rasulullah SAW sampai tidak kenyang ya dengan roti yang ada, atau tidak merasakan roti yang ada. Tidak pernah kenyang dengan roti, artinya tidak merasakan roti yang ada. Sekarang kita lihat lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang lauk pauknya, yaitu makanan apa saja yang dimakan bersama roti. Berarti rotinya itu makanan pokok berupa gandum. Kemarin kita sudah bahas. Gandumnya gandum kualitas rendah. Lauknya apa? Pauknya itu apa? Disebut nantinya di sini makanan itu menjadikan roti jadi enak bagi manusia dan baik baginya. Bab sebelumnya tentang roti Rasulullah SAW, bab ini berkaitan dengan lauk pauknya. Menyebutkan lauk pauk setelah membahas roti adalah penyempurnaan pembahasan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang dibicarakan. Hadis nomor 129 menurut penomoran dari Syekh Al-Albani. Hadis nomor 129 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal idamu al-khallu." Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadisi, "Ni'mal udumu awil idamu al-khallu." Lauk terbaik adalah cuka. Abdullah bin Abdurrahman menyatakan dalam hadisnya lagi, lauk atau lauk pauk terbaik adalah cuka. Apa bahasa Jawanya cuka? Apa Pak? PRT? Botol putih ini loh sini. Cuka. Karo bakso ini loh. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal idamu al-khallu." Lauk terbaik adalah cuka. Hadis 131 dari Zahdam al-Jarami, ia berkata, ini hadisnya panjang. Kami pernah bersama Abu Musa al-Asy'ari di rumahnya. Kami mendapatkan hidangan berupa daging ayam. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang mundur dari rombongan kami. Kami bertanya, mengapa? Ia menjawab, aku pernah melihat ayam itu memakan sesuatu atau sesuatu yang busuk. Aku bersumpah tidak akan pernah memakannya lagi. Maka Abu Musa berkata, kemari, mendekatlah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Dalam riwayat lain dari Zahdam al-Jarami juga meriwayatkan, kami pernah bersama Abu Musa al-Asy'ari di rumah beliau, lalu dikeluarkanlah hidangan. Dalam hidangan tersebut terdapat daging ayam. Di antara kami ada seorang dari Bani Tamim berkulit sawo matang. Sepertinya ia bekas budak. Ia tidak mau mendekati makanan tersebut. Abu Musa berkata kepadanya, kemarilah mendekat, karena aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan ayam tadi. Lelaki itu berkata, tapi aku pernah melihat ayam tersebut memakan sesuatu yang aku merasa jijik dengannya, sehingga aku bersumpah tidak memakannya selamanya. Di sini diceritakan tentang Abu Musa al-Asy'ari dan Zahdam al-Jarmi. Perkataan seorang, aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang menjijikkan. Disebutkan dalam sebagian cetakan, aku pernah melihat ayam itu makan makanan busuk. Ia tidak menyebutkan jenis makanannya, sehingga orang-orang yang hadir tidak merasa jijik dengan makanan yang dihidangkan. Jika seorang tidak senang atau jijik terhadap suatu makanan, ia cukup mengatakan, aku tidak mau.
Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dihidangkan dhab. Nabi tidak mau, atau ucapan yang semakna dengannya, ia tidak boleh mencela makanan di hadapan orang yang sedang memakannya. Karena sebagian orang, jika ada orang yang mencela suatu makanan di hadapannya, ia pun tidak mau memakan makanan tersebut. Perkataan orang itu, sehingga aku bersumpah tidak akan makannya, bisa jadi ia bersumpah tidak akan memakannya karena jijiknya apa yang pernah ia lihat, atau bersumpah sehingga tidak terpaksa memakannya sesudah kejadian tersebut. Perkataan Abu Musa, mendekatlah, sungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW makan daging ayam. Dalam penggalan hadis ini menunjukkan senangnya para sahabat terhadap makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini juga menjadi dalil bahwa daging ayam itu halal, mubah, karena Nabi SAW pernah memakannya, sehingga tidak boleh kita jijik sedikit pun terhadap daging ayam. Jika ayam tersebut makan kotoran binatang sehingga mempengaruhi dagingnya, maka ayam itu namanya jalalah. Misalnya makannya itu bangkai, dan kita dilarang makannya karena dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang makan jalalah. Jalalah itu adalah hewan ternak, ayam atau yang lainnya. Kesimpulannya, jika ayamnya menjadi jalalah, maka tidak boleh dimakan. Ayam itu harus dikurung selama 3 hari dan tidak diberi makan dari makanan najis. Ayam itu hanya diberi makan yang baik-baik saja sehingga dagingnya berubah menjadi baik. Setelah itu baru boleh dimakan. Kesimpulannya, Nabi SAW makanannya sederhana. Lauknya gak macam-macam. Cuma apa? Cuka. Ya, ini jadi dalil juga cuka itu halal. Terus yang kedua, hadis ini jadi dalil daging ayam itu halal, boleh kita makan, kecuali kalau ayam tersebut biasanya makannya najis. Seperti lele. Lele itu ada yang diternak di dalam kolam, yang itu diisi makanan bangkai. Bangkai apa biasanya? Apa? Hah? Bangkai ayam. Oh, ayam juga. Lele makan bangkai ayam tadi. Oh, berarti harus dipotong-potong. Belum. Ayam masih utuh itu dipotong ke kolam itu lalu membusuk dimakan. Itu jadi jalalah ki, haram ki lele ini. Orang yang tak dipangan. Terus nggak boleh dijual lagi. Terus yang jual ayam bangkai dosa meneh. Betulnya ayam ini dibuang. Betulnya dibuang terus dimasukkan ke kolam itu. Yang ini yang salah itu. Iya, enggak semua, tapi ada nggak? Nah, sudah kalau gitu. Pun paham? Namanya hewan apa tadi? Jalalah. Baik, kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.